Assalamualaikum, hari ini kita akan bahas tentang soal-soal kelarutan dan hasil kali kelarutan KSP. Nomor 1. Jika kelarutan FeOH 3 kali dalam air adalah 1,4 kali 10 minus 10, kelarutan FeOH 3 kali dalam larutan FeCl3 0,01 m adalah kita bisa perhatikan bahwa soal ini adalah soal ion senama. Nah, kalau untuk mengerjakan ion senama, berarti kita lihat dulu mana ion yang sama. Berarti kita lihat ion FeOH 3 kali dengan FeCl3. Berarti yang sama adalah ion Fe ya. Nah, pertama untuk mengerjakan soal ini kita harus bikin dulu reaksinya. Kita tulis reaksinya. FeOH 3 kali setimbang menghasilkan Fe3+ dan 3OH-. Kemudian kita lambangkan FeOH 3 kalinya dengan lambang S, yaitu kita menunjukkan kelarutannya. Fe3+ juga S dan OH- 3S. Kenapa 3S? Karena ion OH- mempunyai koefisien 3, jadi 3S. Kita tulis rumusnya. KSP FeOH 3 kali sama dengan konsentrasi Fe3+ kali konsentrasi OH- pangkat 3. Fe3+ itu S, berarti kita tulis S kali 3S pangkat 3. Kita masukin angkanya 1,4 kali 10 minus 10 kali 3 kali 1,4 kali 10 minus 3 pangkat 3. Hasilnya jadi 1,04 kali 10 minus pangkat minus 38. Kita sudah dapat KSP dari FeOH 3 kali. Nah, kemudian karena kita mau cari FeOH 3+ dalam larutan FeCl3, kita tulis lagi reaksi dari FeCl3. FeCl3 setimbang menghasilkan Fe3+ dan 3Cl-. Tadi FeCl3 kita udah dapat 0,01 m. Fe3+ berarti tetap 0,01 m karena koefisiennya sama 1. Terus Cl-nya 0,03 m karena koefisiennya 3. Karena ion senamanya adalah Fe3+, otomatis yang kita akan cari kelarutannya adalah OH-. Berarti kita tulis konsentrasi Fe3+ sama dengan 0,01. Kita masukkan rumusnya. KSP FeOH 3 kali sama dengan Fe3+ kali OH- pangkat 3. KSP yang kita dapat tadi 1,04 kali 10 pangkat minus 38 sama dengan 0,01 kali 3S pangkat 3. S ini kita mau cari konsentrasi dari OH-nya. 3S pangkat 3 kita hitung itu menjadi 27S pangkat 3 sama dengan 1,4 kali 10 minus 36. S-nya kita dapat adalah 1,4 kali 10 minus 36, kita bagi 27, baru kita akar 3, dapat hasilnya adalah 3,37 kali 10 minus 13. Maka kita dapatkan kelarutan FeOH 3 kali dalam larutan FeCl3 0,01 m adalah 3,37 kali 10 pangkat minus 3. Jadi jawabannya B. Kita lanjut soal nomor 2. Kelarutan BaSO4 dalam H2SO4 adalah 1 kali 10 pangkat minus 10. Jika molaritas ion SeO4 2- dari BaSO4 diabaikan, pH H2SO4 adalah diketahui KSP BaSO4 nya sama dengan 2,4 kali 10 pangkat minus 12. Sama, tetap caranya. Kalau untuk soal kimia, yang pertama harus kita kerjakan adalah bikin reaksinya terlebih dahulu. Kita bikin reaksinya. BaSO4 kita uraikan menjadi Ba2+ dan SO4 2-. Kemudian kita akan cari konsentrasi SO4 2-nya karena biar nyambung ke H2SO4 sehingga kita bisa dapat konsentrasi dari H-nya. Kita masukin rumusnya. KSP BaSO4 sama dengan konsentrasi Ba2+ kali konsentrasi SO4 2-. KSP BaSO4 nya kita masukkan
2,4 kali 10 minus 12. BA nya kita masukkan nih. Jadi kelarutannya tadi adalah 10 pangkat minus 10 kali konsentrasi SO4 2-. Maka didapatkan konsentrasi SO4 2- adalah 2,4 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian kita uraikan H2SO4 nya menjadi 2H+ dan SO4 2-. Tadi kita sudah dapat konsentrasi SO4 2- adalah 2,4 kali 10 minus 2. Otomatis kita tinggal mencari konsentrasi dari H+. Karena kita pakai perbandingan koefisien, maka konsentrasi H+ sama dengan 2 kali konsentrasi SO4 2-. Berarti 2 kali 2,4 kali 10 pangkat minus 2. Hasilnya dapat 4,8 kali 10 minus 2. Maka pH nya sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log 4,8 kali 10 minus 2. Didapatkanlah pH nya 2 kurang log 4,8. Kita coba soal nomor 3. Sebanyak 100 ml larutan barium klorida atau BaCl2 0,002 m ditambahkan pada 400 ml larutan kalium sulfat atau K2SO4 0,004 m. Apakah akan terbentuk endapan jika diketahui KSP BaSO4 sama dengan 1,1 kali 10 pangkat minus 10? Oke, kita akan jawab ya. Berarti kita reaksikan dia terlebih dahulu. BaCl2 direaksikan dengan K2SO4 menghasilkan BaSO4 dan 2 KCl. Karena yang diketahui KSP BaSO4, berarti kemungkinan yang akan mengendap adalah BaSO4. Maka itu kita bikin reaksi BaSO4. BaSO4 diuraikan jadi Ba2+ dan SO4 2-. Kita cari mol Ba2+. Ingat, rumus mol itu sama dengan molaritas kali volume. Berarti mol Ba2+ sama dengan M kali V sama dengan 0,002 M kali 100 ml. Hasilnya 0,2 milimol. Kenapa masih milimol? Karena kita masih pakai mililiter ya. Mol SO4 2- sama dengan M kali V sama dengan 0,004 M kali 400 ml. Hasilnya 1,6 kali milimol. Karena BaSO4 itu hasil dari pencampuran dua zat senyawa, maka volumenya kita jumlahkan, kita totalkan. Maka volumenya 100 ml tambah 400 ml hasilnya 500 ml. Kita cari dulu konsentrasi masing-masing. Konsentrasi Ba2+ sama dengan mol per volume ya. Berarti kita tulis 0,2 milimol per 500 ml. Hasilnya 4 kali 10 pangkat minus 4 M. Konsentrasi SO4 2- sama dengan 1,6 milimol per 500 ml sama dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 3 M. Nah, karena kita akan mencari apakah dia mengendap atau tidak, kita pakai rumus Q. Q sama rumusnya dengan KSP. Q sama dengan konsentrasi Ba2+ kali konsentrasi SO4 2-. Kita masukkan konsentrasi yang telah kita cari tadi, berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 4 kali 3,2 kali 10 pangkat minus 3. Hasilnya 1,28 kali 10 minus 6. Nah, baru kita bandingkan. Nah, Q sama KSP-nya apakah lebih besar, apakah lebih kecil, atau sama dengan. Kalau Q lebih kecil dari KSP, berarti larutan belum jenuh. Kalau Q sama dengan KSP, berarti larutan tepat jenuh. Kalau Q lebih besar dari KSP, maka larutan akan mengendap. Kita bandingkan, Q-nya 1,28 kali 10 pangkat minus 6 dan KSP-nya 1,1 kali 10 minus 10. Berarti jelas ya, Q lebih besar dari KSP. Jadi terbentuklah endapan BaSO4. Oke, sekian dulu pembahasan
soal-soal kelautan dan hasil kali kelautan kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum.